para penggiat pemerhati budaya, ya mungkin masih ingat dengan saya yang beberapa tahun lalu juga terlibat di kegiatan ya mengembangkan atau juga berkesenian di RKBBR Rejosari ini, ya. Dan ini menjadi sebuah kerinduan yang tidak akan pernah dan selalu ingin dan terus ke RKBBR, karena ya kenangan-kenangan yang luar biasa di RKBBR, menjadi saudara dalam berkesenian, dan memang disinilah rumah yang boleh dikatakan kedua bagi saya dalam bermisi, ya. 1,5 tahun yang lalu, tapi seakan baru kemarin meninggalkan RKBBR, dan ini saya datang untuk ya sembari liburan, sembari mengunjungi rumah yang kedua. Dan sungguh luar biasa pengalaman yang saya peroleh di sini, dan coba saya kembangkan di tempat yang baru, meski ya masih banyak tantangan-tantangan yang tidak mudah karena perbedaan kultur budaya di tempat saya bertugas di Flores ini, ya. Itu yang saya rasa awal, ya. Untuk ya Romo, ada yang berubah enggak Romo di BPR hari ini, Romo? Ya, saya datang luar biasa, banyak sekali perubahan seperti yang mungkin dijadikan latar ini. Kaum muda sudah mulai guyup mendatangi RKBBR ini. Kalau dulu kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh, tapi sekarang lihat ini kaum mudanya sudah mulai bergerak, dan itu suatu perkembangan yang luar biasa. Dan ini yang saya jadikan pembelajaran ke depan di tempat tugas saya yang baru, bagaimana menggerakkan kaum muda. Saya mau belajar dari RKBBR, bagaimana sih RKBBR bisa menarik dan menggerakkan kaum muda ini untuk bisa terlibat dalam mengembangkan budaya. Ya bukan hanya seni, tapi budaya Serawang itu juga budaya kita. Dan itu yang jadi tantangan saat ini di Flores, yang sudah mau tidak mau akibat pandemi, budaya Serawang itu menjadi hilang, ya, atau lunturlah, tidak hilang, berkurang. Dan ketika ada kegiatan, menggerakkan kaum muda itu menjadi sebuah perjuangan, dan itu yang perlu saya pelajari di RKBBR. Semoga ini bisa saya terapkan di Flores nanti, terutama paroki Lewolaga. Ya, gitu. Romo nyaris ini merendahkan diri, ya. Biasanya yang membawa saya juga Romo nyaris belajar dari sini, Romo telah mengajari kita seperti itu. Romo, kalau tadi sudah nyinggung Flores, boleh diceritakan ke kita semua sebetulnya Flores dalam pewilayahan MSF itu bagaimana, Romo? Kemudian kita ada di mana saja kalau di Flores, itu bisa diceritakan, Romo? Ya, oke. Kalau misi MSF Provinsi Jawa di Flores itu diawali tahun 92 sebenarnya, dan diserahi tanggung jawab di satu paroki Lewolaga, ya. Lalu berkembang mekar menjadi 2 paroki sekarang, yakni paroki Lewolaga, Santa Maria Immaculata, dan di Lato, ya, Maria La Salette. Jadi kami MSF Provinsi Jawa bekerja di 2 paroki ini sekarang, Lato dan Lewolaga, yang bertetanggaan. Walaupun demikian, karakter di sana memang jauh berbeda dengan yang di sini. Kalau di sini mungkin tersebar, kalau di sana terkumpul di masing-masing desa. Ya, ada satu desa, satu gereja, ya, atau satu, kalau di sini kapel lah. Ya. Tapi di sana tidak disebut kapel, karena kapel itu ada tempat lagi untuk menyimpan benda-benda atau patung-patung rohani. Misalnya kami ada tradisi Samana Santa paroki Lewolaga, atau salah satu stasi kami di Konga. Lalu ada kapel kecil yang menyimpan benda-benda rohani, patung-patung untuk prosesi Samana Santa itu. Nanti ada tradisi prosesi perarakan dari kapel itu ke gereja, ya, yang kalau di sini disebut stasinya, gereja stasi.
apa yang diarak itu, patung siapa? Ada patung Bunda Maria, ada patung jenazah Yesus dalam peti, kan diarak nanti akan dikeliling desa itu saat Paskah. Ya, ada beberapa tradisi. Di sana memang yang paling hidup itu soal devosi. Luar biasa, umat semangat dan menyemarakkan kegiatan devosi yang ada itu luar biasa. Tapi kalau Ekaristi ya mungkin kita bisa bandingkan di sini mayoritas, lalu yang ke tempat ibadah itu bisa dihitung. Nah, dan ini masih menggerakkan juga semangat umat untuk menggereja, ikut liturgi Ekaristi dan sebagainya. Karena ya mungkin depan rumah saja bisa jadi tidak ke gereja. Ya itu hal yang mungkin juga dialami di tempat mayoritas di Jawa. Dan itu menjadi tantangan juga untuk menggerakkan mereka supaya lebih terlibat dalam kehidupan menggereja. Karakter mereka juga sebenarnya kalau saya rasakan tidak jauh-jauh beda dengan yang di Jawa. Kadang ya kita punya konsep mereka itu keras. Padahal sejatinya kalau mereka keras, mereka akan menjadi lebih keras. Itu yang saya alami. Berpastoral tidak bisa keras dengan keras. Mereka bisa diingatkan, diberikan nasihat dengan ya mungkin sindiran halus, dengan guyonan, dan itu lebih masuk daripada harus dengan sanksi hukuman yang keras. Karena apa, ini juga terjadi ketika masa pandemi dulu, ada aturan tidak boleh menggelar pesta. Mereka menggelar pesta lalu disanksi oleh romo parokinya, tidak boleh misa atau tidak diberikan misa 3 bulan. Mereka menjawab enak saja, oh jangan hanya 3 bulan romo, 6 bulan bisa. Wah, itu menjadi hal yang mungkin shock budaya ya. Kalau kita di sini mungkin takut diberi sanksi itu lalu minta supaya dikurangi, tapi mereka malah minta nambah. Ya, itu kan karena keras diberi keras, tapi keras kalau diberi lunak mereka akan sadar. Itu ternyata konsep kita terhadap orang-orang Flores yang keras itu ya tidak sepenuhnya ya, berlaku. Ini harus juga menjadi perhatian kami para pekerja pastoral di sana untuk bisa memahami dan bagaimana masuk ke budaya mereka yang notabene memang kita orang Jawa kebanyakan sangat berbeda. Ya, Romo Nyaris, ada hal yang saya ingin gali Romo, mengenai misalnya apakah Romo mendapatkan sesuatu ngomong soal budaya atau tradisi di sana, karena kalau kita ngomong tradisi atau budaya atau kultur sehubungan dengan sifatnya yang keras tadi, cuman saya ingin mengabser, adakah contoh-contoh kegiatan tradisi atau budaya yang nilainya sangat sebetulnya Katolik begitu dan sebagainya, yang ini menjadi baik untuk mereka kembangkan bersama gereja misalnya. Adakah hal-hal semacam itu? Kalau secara budaya mereka sebenarnya ada 2 pengaruh, dari adat dan juga dari gereja yang dibawa oleh Portugis ya. Maka ada 2 hal ini yang seakan menyatu tapi sejatinya ada perbedaan. Kadang ada kutub yang menyatukan, ada kutub yang merenggangkan, yang tidak sesuai. Tapi dalam seni memang tidak ada yang betul-betul bernuansa kekatolikan yang kental ya untuk mereka. Ya tradisi-tradisi barat itu yang masuk dan tercampur dengan tradisi adat lokal, dan itu kita sulit memisahkan ini sebenarnya apa yang dihidupi, gerejanya atau adatnya. Dan itu misalnya juga soal gading ya, ini sebenarnya nilainya luar biasa ya. Di sana tidak ada gajah. Kalau kita lihat ajaran Katolik, perkawinan itu luhur satu dan tak terceraikan ya. Kenapa nenek moyang orang Flores memilih gading dan di sana tidak ada gajah? Sejatinya nilai yang dihidupi adalah selaras dengan nilai Katolik ya. Tidak akan kawin-mawin sembarangan karena gading tidak bisa didapat sembarangan, harganya pun mahal ya. Tetapi efek dari budaya ini yang tidak mudah
Karena itu kadang orang bermain-main dengan tradisi ini. Kalau tidak ada gading, tidak ada perkawinan. Dan ini kerap kali membuat orang melakukan hidup bersama, sehingga ini juga bertentangan dengan ajaran gereja ya, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan karena adat. Salah satunya ya, ini sebenarnya banyak aspek, tapi salah satu adat kalau soal belis gading itu. Dan ini dua kutub ini yang tidak mudah disatukan. Ini secara tradisi kita masih berjuang menyadarkan mana yang lebih dihidupi nilainya. Gading itu bukan yang barangnya, tapi bagaimana nilai ini dihidupi. Kesucian perkawinan yang satu untuk selamanya dari nilai. Nah, itu semacam itu, Mas. Kalau budaya-budaya, kalau seni ya mereka sesuai dengan adat mereka ya. Kalau pemahaman saya mungkin masih kurang ya, baru 1,5 tahun di sana, ada tidak aneka ragam di Jawa. Ya mungkin hanya beberapa tari, lalu tenun, nah itu. Tapi kalau budaya drama di sana ya hanya teater-teater dari sekolah, seminari itu yang mengembangkan. Kalau budaya daerah setempat tidak ada. Ya. Kalau untuk peribahasa atau semacam penyemangat untuk mereka berbudaya Flores dari kearifan lokal, itu saya merasa belum menemukan ya, atau karena masih kurang ya pemahaman saya. Tapi ada satu hal yang perlu diketahui, bahwa di sana itu ada tradisi yang memang tidak bisa kata itu diterjemahkan dalam bahasa, harus pakai bahasa daerah dan tidak semua orang tahu. Nah itu yang repotnya ya, untuk memahami ini kata ini sebenarnya maksudnya apa, tapi sebenarnya nilainya baik. Dilaporkan bisa, Pak? Tidak bisa. Tidak bisa ya, Pak? Karena itu memang harus pakai bahasa setempat yang orang sana pun kadang tidak tahu. Ya itu yang repotnya, dan hanya ketua adat yang tahu. Ya. Kalau ada salah kata, biasanya orang seperti tersedak. Itu tandanya dia salah kata. Ada dalam hatinya yang tidak baik. Nah, itu terjadi dalam ritus-ritus atau upacara adat. Mereka yang tahu kata-kata itu, dan tidak sembarangan orang. Nah, itu yang membuat saya juga terbatas. Mengajari kita semua untuk berhati-hati sebelum mengucapkan sesuatu. Iya, harus dari hati yang bersih. Maka mereka baru bisa menyampaikan kata-kata itu dengan lancar. Tidak ada teks, tidak boleh ada teks. Harus mengalir. Nah, itu seperti kalau kita tuntunan Roh Kudus yang mengalir dari mulut. Wah, sangat percaya dengan. Iya, begitu. Tapi harus dari hati yang murni, bersih. Kalau tidak, maka akan ada konsekuensi. Bahkan setelah itu tidak hanya tersedak, tapi bisa mengancam jiwa. Dan itu yang resikonya. Kepercayaan atas adat, dan itu mereka yang menghidupi. Ya, kalau peribahasa-peribahasa yang luar biasa banyak di sini ya, saya tidak terlalu tahu ya untuk itu. Ya. Romo, kalau ini mungkin akan ditonton oleh teman-teman di sana ya. Cuman saya kurang tahu konteksnya di sana itu, apakah anak-anak muda di sana seperti di sini, artinya ada bonus demografi ya, artinya anak-anaknya, remajanya jauh lebih banyak dibanding orang tua misalnya yang di umat kita gitu. Atau justru sebaliknya, terlalu banyak orang tua dan anak-anaknya masih kecil-kecil atau sudah terlanjur dewasa dan sebagainya. Terus pertanyaan kedua selanjutnya, bagaimana mereka melakukan kegiatan hari ini, Romo? Ya. Kaitannya menggereja. Baik, untuk demografi memang masing-masing stasi punya kekasan. Ya, ada satu stasi itu yang memang pindahan dari tempat lain atau pengungsi translokal yang pindah akibat bencana banjir, lalu pindah ke salah satu stasi, namanya stasi Bokang. Di sana memang tidak ada anak-anak, cenderung kurang. Ya. Lalu di tempat lain yang asli itu ada stasi-stasi besar, itu anak-anak banyak, kaum muda juga banyak. Tapi tersentral di desa itu saja. Nanti terhubung desa lain itu sudah ada semacam kebun, hutan atau apa. Jadi kadang mereka hanya berkegiatan di desanya atau stasinya saja setempat.
1-2 kegiatan baru ke tingkat paroki. Kami kemarin mencoba untuk kegiatan tingkat paroki. Memang ada kendala-kendala, terutama transportasi. Mereka juga harus memikirkan biaya transportasi dari masing-masing stasi, dan perwakilan pun tidak terlalu banyak, sedikit ya kalau kegiatan di tingkat paroki. Tetapi kalau kegiatan di tingkat stasi itu baru hidup, semua terlibat. Nah ini ya, maka kita punya konsep salsa itu mencoba dikembangkan di stasi, baru ya sekali baru tingkat ke paroki, karena mengingat geografisnya juga berjauhan, lalu kondisi kesana kan motor pun mereka memikirkan bensinnya dengan lebih mahal daripada Jawa mungkin ya, sedikit ya. Tapi ya itu menjadi tantangan kaum muda untuk bisa berpartisipasi guyup. Nah, dan ini yang sekarang menjadi tantangan di sana. Sekarang ya karena situasi desa-desa kadangkala muncul sentimen apa ya, desanya, stasinya sendiri. Oh dia stasi Bukang, stasi Kongas, stasi Lulaga, stasi Liwurok. Nah, kadang timbul persaingan dan terkadang juga timbul konflik, yaitu menjadi tantangan untuk menyatukan mereka. Ya, kelemahan dari hanya di stasi kegiatan, mereka tidak saling kenal. Nah, itu kadang pesta mereka datang lalu ribut, nah ini berkepanjangan menjadi saling cegat antar desa. Nah, itu yang repot. Padahal jalurnya itu hanya satu jalan, maka bisa saling cegat itu, dan itu merugikan untuk berkegiatan bersama. Ini yang sedang kami usahakan. Tapi untuk anak-anak luar biasa, saya katakan luar biasa. Usia kalau di sini apa ya, sekami itu pir dan anak-anak itu apa sih? Ya, kalau di sana kan hanya sekami dan sekar ya. Sekami itu ya anak-anak sampai SD kelas 6, lalu SMP itu sekar. Ya. Itu kegiatan luar biasa, mereka semangat sekali. Tapi ketika sudah dewasa, SMA, sekolah, karena sekolah harus keluar kadang. Ya, ini tidak bisa lagi di paroki, kebanyakan keluar kota. Jadi tinggal anak-anak SMA itu yang di sana, dan mereka seakan menghilang usia ini. Ya, mungkin sama ya di sini anak-anak itu lebih mudah diarahkan. Dan itu yang menjadi konsen kami juga untuk mulai pendampingan berjenjang itu. Kita mulai dampingi dari piapir di sini ya, atau sekami sekar, supaya ini bisa terdampingi sampai remaja, sampai OMK tetap punya keaktifan yang sama, semangat yang sama, tidak hilang ya. Karena kalau hanya momen-momen yang mungkin bagi OMK itu hura-hura di pertandingan antar stasi itu semangat mereka, tapi untuk rekoleksi, untuk pendalaman iman hilang. Nah, itu. Tapi untuk remaja remaja dan anak-anak itu luar biasa, mereka semangat untuk setiap kegiatan. Ya. Ya. Romo, kalau menyangkut apa ya, Romo kan sudah ditahbiskan sebelum di Kudus, kemudian juga di Kudus, ya, kemudian di Flores. Saya yakin Romo, selain tadi saya mendengar perjuangannya dan kemudian upaya-upaya yang cukup menjadi tantangan juga ketika menghadapi atau melayani umat di Flores. Tapi di sisi yang lain saya yakin Romo punya apa ya istilahnya, dalam bahasa sederhana, tetap enak jadi Romo. Kira-kira apa enaknya jadi biar memprovokasi anak muda? Gimana Romo? Masih tetap pada pilihan itu atau memang ada hal yang menarik Romo yang diperjuangkan Romo? Iya. Bagi Romo ya. Baik, kalau bagi saya pribadi ya, menjadi Romo itu enak sekali. Kita tidak pernah merasa tua. Kemana-mana pasti bertemu dengan anak-anak, anak muda, orang tua, tapi semangat kita seakan-akan masih muda. Dan itu menjadi sebuah energi untuk kita bisa pergi ke sana, kemana-mana pun kita siap, tidak ada ya istilahnya beban di belakang. Kita siap untuk diutus kemana saja dan siap menjadi selalu muda. Ya. Yang tua pun ke sana akan menghadapi hal yang sama, harus
juga punya semangat muda, dan itu menggembirakan. Kumpul dengan anak muda itu sebenarnya sangat menggembirakan. Juga bagi saya yang paling pokok itu saya melihat bagaimana menjadi imam, yaitu membawa kegembiraan rohani bagi orang. Itu yang saya jadikan semangat utama saya. Saya datang ketika umat membutuhkan kehadiran, dan kita itu bisa menghadirkan apa yang diharapkan umat kendati tidak penuh, dan menemukan kegembiraan umat itu hal yang luar biasa. Maka jati diri imam itu sebenarnya sama juga dengan semua orang, memberikan diri untuk orang lain, tapi bagaimana kita juga bisa menemukan kegembiraan di orang yang kita layani. Kalau kita tidak menemukan, maka kita akan menjadi loyo. Kegagalan itu bukan hal kegagalan diri kita sebagai imam atau sebagai pelayan apapun, tapi memang belum saatnya kita menemukan kebahagiaan di dalam diri orang yang kita temani, dampingi, atau kita layani. Tapi di sana suatu saat kita akan menemukan kegembiraan di tengah orang yang kita layani atau kita jumpai. Pasti itu, saya percaya dan saya menemukan itu. Kendati banyak sekali tantangan, banyak sekali mungkin bagi orang keluhan-keluhan, tapi ketika kita setia hadir dan membawa diri kita gembira, seperti orang muda yang selalu semangat, orang tersebut tentu akan terbawa suasana kegembiraan yang kita bawa. Maka inilah yang menjadi kegembiraan saya yang sejati. Orang menjadi juga bahagia karena juga kehadiran perjumpaan yang kita lakukan, dan itu luar biasa. Dan kadang orang baru menyadari setelahnya, bukan saat itu tapi setelah perjumpaan. Itu Romo Nyaris, luar biasa sekali. Saya kepingin Romo Nyaris sekarang dalam perspektif pengalaman Romo Nyaris bersama orang tua yang kemudian mampu untuk membimbing Romo sampai menjadi imam hari ini, bagaimana pesan Romo untuk keluarga-keluarga muda nih, terutama yang sudah punya anak laki-laki, perempuan dan sebagainya, agar membawa anak-anak juga dalam koridor gereja, kemudian syukur-syukur terpanggil Romo. Bagaimana orang tua harus membawa anak? Yang pertama-tama perkenalkan dengan kehidupan gereja. Itu yang menjadi tugas pokok dari keluarga, supaya anak-anak juga punya pemahaman dan kemudian tumbuh ketertarikan dengan segala aktivitas di gereja, terutama juga memperkenalkan kehidupan imam, memperkenalkan dengan imamnya, mungkin dengan ngajak salaman. Nah, itu sudah hal sederhana tapi tentu akan bermakna bagi anak, dan biarkan anak memilih. Kadang kita menghendaki anak harus jadi ini, jadi ini, jadi ini, tapi kerap kali tidak sesuai dengan hati nurani anak. Maka biarkan anak memilih, perkenalkan sebanyak mungkin apa peluang-peluang untuk anak, juga termasuk peluang menjadi imam, suster, atau biarawan yang lain, bruder, dan biarkan anak memilih yang membuat ia bahagia, dan itu akan ditemukan, dan anak bisa menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, penuh sukacita, tanpa ada keterpaksaan. Maka perkenalkan kehidupan menggereja, dan biarkan anak semakin tahu, semakin paham, dan akhirnya bisa memilih untuk kehidupannya, juga untuk kehidupan membiara. Apa harapan Romo melihat RKPBR hari ini, kemudian terutama kemanfaatannya bagi keuskupan, bagi provinsi, dan bagi umat, sekaligus closing statement dari Romo ya? Baik. Saya melihat manfaat dari RKPBR ini luar biasa untuk masyarakat, untuk gereja, tanpa harus mengkatolikan masyarakat. Tapi roh gereja itu dapat dimanfaatkan atau dialami oleh kalangan luas, bukan hanya kalangan gereja, dengan kehadiran RKPBR ini. Dan ini yang menjadi juga cita-cita kita semua. Kendati garam itu kecil, tapi bisa menggarami, dirasakan. Kalau terlalu banyak juga tidak baik, maka yang pas, tapi harus bisa dirasakan. Dan itu saya rasa RKPBR memiliki potensi di sana. Punya garam yang pas untuk bisa
menjadi pewarna masyarakat, terutama dalam berkegiatan, dan juga dari gereja untuk pewartaan nilai-nilai kekatolikan, bukan membaptisnya, bukan itu yang utama, tapi bagaimana nilai-nilai kekatolikan menjadi juga pengalaman iman bagi seluruh masyarakat luas. Dan ini yang menggembirakan saya, membahagiakan saya adalah keterlibatan kaum muda. Dan sungguh bagi saya kaum muda ini bukan hanya menjadi penggembira saja. Budaya itu milik kita. Budaya itu juga menjadi milik kaum muda. Kalau mereka acuh, kalau mereka tersingkirkan oleh media sosial, maka budaya itu akan luntur, tenggelam, dan ke depan untuk menggali itu susah, apalagi untuk mengembangkan. Maka inilah saatnya kita melibatkan kaum muda untuk mengembangkan. Sudah digali melalui RKBBR ini, dan kaum muda ini berpotensi untuk mengembangkan secara lebih. Maka kaum muda jangan takut untuk terlibat di RKBBR, menjadi pengembang budaya, budaya Jawa, budaya gereja, budaya bermasyarakat. Terima kasih dan selamat berproses, selamat berdinamika. Tuhan pasti akan memberkati keterlibatan semua, termasuk kaum muda. Juga terima kasih untuk para perintis, juga para penggiat yang setia menemani para kaum muda, dan juga RKBBR ini dapat semakin berkembang, semakin bermakna, dan juga semakin dinikmati banyak orang. Sukses. Rumah perjumpaan anak bangsa.